Halo hai guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra Entertainment dan terima kasih kembali sudah klik video ini. Jadi kali ini saya akan menceritakan lagi cerita rakyat tentunya yang berasal dari daerah Jawa Barat, yakni legenda Sang Penunggu Bulan. Kalian pasti penasaran kan seperti apa sih kisah Sang Penunggu Bulan ini? Yuk, tak perlu berlama-lama, mari kita bercerita. Check it out! Dahulu kala di Jawa Barat ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pakuan. Kerajaan itu memiliki tanah yang subur serta pemandangan yang indah manjalita serta sedap dipandang mata. Pada saat itu rakyatnya hidup aman, tentram, sejahtera dan sentosa karena pada saat itu dipimpin oleh raja yang sangat arif dan bijaksana. Lanjut cerita guys, di istana Kerajaan Pakuan itu ada dua orang gadis remaja yang keduanya memiliki paras yang cantik jelita ulala manja. Mereka berdua hidup rukun dan saling menyayangi. Mereka berdua itu bernama Putri Endawarni dan satunya bernama Ante. Endawarni ini adalah pewarisah kerajaan karena dia memang anak kandung dari ratu. Sedangkan Ante hanya seorang anak dayang kesayangan sang ratu. Kala itu Ante dan Endawarni ini lahir secara bersamaan. Namun sayangnya ibu Ante, sang dayang tadi, meninggoy pada saat melahirkan Ante ini guys. Maka sejak saat itu Ante dirawat dan dibesarkan oleh sang ratu. Dan saat mereka remaja, Ante ini diangkat menjadi dayang dari Endawarni. Jadi kebalikan guys, tadi untuk ibunya Ante itu dia menjadi dayang sang ratu, sedangkan pada saat lahir anaknya mereka, si Ante pada saat remaja dia menjadi dayang dari Endawarni. Lanjut cerita guys, suatu ketika saat Endawarni dan Ante berada di taman, Endawarni berkata kepada Ante bahwa ia sebenarnya iri kepada Ante karena Ante lebih cantik dari Endawarni. Endawarni kala itu berkata kepada Ante, "Ante, seandainya kamu menjadi putri pasti banyak sekali pangeran yang akan melamarmu." Begitu kata Endawarni. Mendengar itu Ante merasa minder karena memang dia merasa dirinya itu sangat jelek dan tidak akan mungkin ada pangeran yang jatuh cinta kepadanya. Ante mengatakan Endawarni yang lebih cantik karena buktinya pada saat ada pesta di kerajaan beberapa hari yang lalu itu banyak sekali pangeran-pangeran yang datang tertarik dan terpesona dengan kecantikan Endawarni. Tetapi Endawarni juga tak mau kalah. Ia mengatakan bahwa itu karena ia memakai baju yang dijahit oleh Antewa. FOA guys, pada saat itu, pada zaman dahulu kala itu, Ante memang mempunyai keahlian dalam menjahit. Jadi tak tanggung-tanggung banyak sekali baju yang ia jahit mempunyai daya tarik dan keunikan tersendiri serta tiada bandingnya di negeri itu. Dan kala itu juga Endawarni mengatakan bahwa nanti apabila ia menikah, semua baju-baju pengantinnya akan dijahitkan oleh Ante. Tetapi Ante menolak, ia takut jangan sampai nanti para rakyat akan marah pada saat melihat baju yang dijahit oleh Ante ini jelek. Tetapi keputusan Endawarni bulat, baju pengantinnya harus dijahitkan oleh Ante. Singkat cerita guys, pada suatu malam Endawarni dipanggil oleh sang ratu untuk menghadap. Malam itu ratu menyampaikan bahwa Endawarni ini kelak akan menjadi pewaris kerajaan dan otomatis terkait hal itu dalam sebuah kerajaan itu sebelum diangkat jadi ratu, sang putri harus mempunyai pendamping hidup. Otomatis Endawarni ini harus menikah dulu Dan malam itu juga Endawarni diberitahu oleh sang ratu bahwa ia dan ayahnya sudah berunding dan sangat sepakat untuk menjodohkan Putri Endawarni ini dengan seorang pangeran yang bernama Anantakusuma, anak adipati dari Kadipaten Wetan. Karena Endawarni ini merupakan anak yang sangat penurut dan selalu mengikuti perkataan orang tuanya, jadi ia langsung menerima keputusan tersebut. Sedangkan Ante pada malam itu ditugaskan untuk tetap menjaga dan mengasuh Putri Endawarni dan mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan Putri Endawarni nanti Setelah mereka keluar dari ruangan sang ratu, Endawarni langsung mengajak Ante untuk curhat-curhat manjalita di kamar Endawarni. Pada saat itu Endawarni curhat bahwa ia takut terkait perjodohan tersebut karena ia belum mengenal Anantakusuma ini. Apalagi Anantakusuma ini merupakan pria asing di mata Endawarni dan dia belum tahu apakah Anantakusuma ini merupakan lelaki baik atau sesuai dengan pilihan hatinya, atau si Anantakusuma ini juga jatuh cinta kepada Endawarni. Jadi malam itu Endawarni itu galau. Mendengar hal itu Ante menenangkan Endawarni karena jangan berburuk sangka dulu kepada orang, karena tidak mungkin juga sang raja dan sang ratu sembarangan memilih calon untuk anaknya begitu. Singkat cerita guys, di suatu pagi Ante kala itu sedang memetik bunga di taman di Kerajaan Pakuan. Pada saat itu Ante senang sekali memetik bunga-bunga yang sedang bermekaran manjalita di taman Kerajaan Pakuan itu Dan tanpa dia sadari ternyata ada pemuda yang sedang berjalan-jalan di balik tembok kerajaan. Pemuda tampan yang berada di balik tembok istana tadi berhenti sejenak kala mendengar ada seorang gadis yang sedang menyanyi dengan suara yang merdu dan sangat-sangat indah. Kalau diibaratkan suara gadis itu kayak suaranya Lesti pada saat menyanyikan lagu Angin. Ku titipkan rindu kepada anginnya
selalu berhembus di setiap malam. Seperti itu kira-kira Wak, suara Ante kala itu. Pemuda itu akhirnya penasaran dan mencari sumber suara tadi. Dan kalian bisa tebak guys, siapa pemuda itu? Iya, betul. Dia adalah Ananta Kusuma, lelaki atau pemuda yang akan dijodohkan dengan Putri Endahwarni tadi. Ananta Kusuma ini pada kala itu adalah pemuda yang memiliki keahlian atau kesaktian yang sangat tinggi. Jadi dengan mudah dia bisa meloncati pagar atau dinding istana itu dengan gampang untuk melihat siapa sih wanita yang menyanyi bersenandung di balik tembok istana ini. Saat tiba di dalam istana, Ananta Kusuma ini langsung bersembunyi di balik semak-semak taman bunga. Dan pada saat melihat wajah Ante, ia pun langsung jatuh cinta. Dadanya dak-dik-duk ser-ser guys pada saat ia melihat kecantikan dan kemolekan keayuan dari Ante ini. Kala itu juga dalam hati Ananta Kusuma ini bertanya-tanya, apakah dia Putri Endahwarni, gadis yang akan dinikahkan atau dijodohkan dengan saya? Atau dengan kata lain untuk calon istrinya ke depan. Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya itu, Ananta Kusuma langsung mendekati gadis tersebut. Saat Ante melihat ada pemuda asing yang datang menghampirinya, dia lalu bertanya, "Hei, siapa kamu?" Pemuda itu menjawab, "Saya Ananta Kusuma." Dan Ananta Kusuma bertanya lagi kepada Ante, "Apakah kamu Putri Endahwarni?" Namun, saat Ante mau menjawab namanya, tiba-tiba ia dipanggil oleh dayang istana karena ia sedang dipanggil sang ratu. Dan Ante pun pergi meninggalkan Ananta Kusuma. Setelah kepergian Ante, Ananta Kusuma pun mulai lemas karena dia menyangka bahwa putri yang dia dapatkan tadi atau putri yang dia ketemukan tadi itu adalah Endahwarni. Ternyata bukan. Ia lemas karena ia sudah terlanjur jatuh cinta kepada gadis yang bersenandung tadi. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Ante. Singkat cerita lagi guys, tibalah saatnya dimana kala itu Adipati Wetan, sang ayah dari Ananta Kusuma ini berkunjung ke kerajaan Pakuan, tentunya bersama Ananta Kusuma, tidak lain dan tidak bukan untuk melamar Endahwarni. Kala itu mereka dijamu dengan baik serta penuh dengan sukacita oleh sang raja dan ratu dari kerajaan Pakuan ini. Saat Endahwarni melihat Ananta Kusuma pada saat itu, dia langsung jatuh cinta karena memang Ananta Kusuma itu memiliki paras yang sangat gagah, tampan, perkasa, gagah berani, apalagi dia jago silat. Saat itu juga, detik itu juga, si Endahwarni jatuh cinta kepada Ananta Kusuma. Begitu Wak. Akan tetapi lain halnya dengan Ananta Kusuma. Kala itu dia tidak bersemangat karena gadis yang akan dijodohkan dan gadis yang akan menjadi calon istrinya itu adalah bukan pilihannya karena dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada gadis pemetik bunga yang ada di taman istana tadi, yaitu Ante. Wah, lanjut cerita guys, kemudian mereka pun lanjut di meja jamuan makanan. Ceritanya mereka mau makan mie. Nah, kala itu Ante dan beberapa dayang lainnya yang menyiapkan makanan atau yang menjamu mereka. Jadi mereka semua di meja itu ada orang tua dari Endahwarni, ada Endahwarni, kemudian orang tua dari Ananta Kusuma, dan Ananta Kusuma sendiri mereka lagi ingin makan bersama guys. Kalian sudah tahu kan kalau makan malam itu seperti apa, pasti berkumpul kan. Mereka berkumpul semua. Jadi di titik itu pada saat itu Ante yang menyiapkan makanan. Ia pun kemudian berjalan membagikan semua hidangan kepada tamu-tamu jamuan. Tamu-tamu jamuan semuanya dia kelilingi. Dan saat itu Ananta Kusuma sangat senang sekali karena dia melihat gadis tadi atau Ante tadi datang memberikan makanan pada kala itu. Sorot matanya Ananta Kusuma saat itu tertuju sama Ante. Bahkan ia tidak pernah melepaskan tatapan atau sorot matanya ini ke Ante. Pokoknya tatapan mata si Ananta Kusuma ini ke Ante semua. Dia menyiapkan makanan. Dia putar kanan kiri si Ante. Dia lihat kanan juga lihat. Pokoknya kala itu matanya Ananta Kusuma ini tidak pernah beralih ke tempat lain. Dia selalu ke muka Ante. Nah, Putri Endahwarni yang melihat hal itu menjadi cemburu karena pemuda atau calon suaminya ini tergila-gila dan jatuh cinta kepada Ante. Ia kala itu mulai kecewa, sakit hati, dan bahkan dendam kepada Ante. Karena gara-gara Ante ini, si Ananta Kusuma tidak pernah melirik ke Endahwarni ini. Lanjut, setelah perjamuan selesai, Ante dengan polosnya langsung menuju kamar Endahwarni. Dia tidak tahu ternyata Endahwarni ini marah sama dia. Dengan santainya, Ante memasuki kamar Endahwarni. Tiba di kamar, Ante berkata kepada Endahwarni, "Endahwarni, kamu sangat beruntung sekali karena calon suamimu gagah dan tampan." Mendengar hal itu,
Endawarni tambah emosi. Dan saat mendengar suara Ante, seketika Endawarni langsung mengatakan kepada Ante, "Pergi kau dari sini, aku muak kepadamu. Mulai detik ini kau jangan lagi melayaniku." Ante kala itu bingung, apa kesalahannya? Ia lalu bertanya kepada Endawarni, "Endawarni, apakah kesalahan yang hamba lakukan sehingga engkau marah kepada aku, Endawarni?" Endawarni mengatakan, "Gara-gara kau, Raden Anantakusuma itu tidak melirik saya dan dia jatuh cinta kepadamu, bukan kepadaku." Dan saat itu pula Endawarni mengusir Ante dari istana. Ante pun meninggalkan istana sambil menangis terseduh-seduh. Namun, sebelum pergi, ia masih berpesan juga kepada para dayang lainnya agar tetap memperhatikan dan menjaga Endawarni kalau ada apa-apa yang ia butuhkan. Saat itu, Ante bingung mau kemana. Ia saat itu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Setelah berjalan jauh, ia teringat dengan kampung halaman ibunya. Dan ia pun memutuskan untuk pergi ke sana, Wak. Lanjut cerita, pada malam hari, Ante tiba di kampung halaman ibunya. Tetapi kala itu dia bingung, dia mau kemana karena memang sudah lama ia meninggalkan kampung itu bersama ibunya. Dia tidak tahu dia harus ke rumah siapa kala itu. Ia kemudian beristirahat di rumah tua dan merenung apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Dan tiba-tiba saat ia merenung datanglah seorang kakek. Lelaki tua tersebut menghampirinya dan bertanya siapa dirinya karena ia baru pertama kali melihat gadis itu di kampung ini. Saat itu Ante menjawab ia baru dari kota dan ke sini untuk mencari keluarga ibunya, jangan sampai ada yang masih hidup. Kakek itu kemudian memperhatikan dalam-dalam wajah Ante sehingga Ante merasa risih atau merasa takut karena pada saat itu mereka cuma berdua di dalam hutan itu dan tengah malam pula. Saat melihat raut muka Ante yang ketakutan, sang kakek tiba-tiba mengatakan bahwa muka Ante mengingatkan dia pada kakaknya yang sudah meninggal dunia. Saat sang kakek mengatakan bahwa nama kakaknya itu adalah Nyai Dadap, tiba-tiba Ante kaget karena Nyai Dadap itu adalah nama dari ibu kandung Ante, Wak. Dan alangkah senang dan gembira hatinya si Ante. Ternyata lelaki tua yang ada di depannya itu adalah pamannya sendiri. Ia pun memeluk pamannya sambil menangis terseduh-seduh. Singkat cerita guys, Ante yang kala itu tinggal di rumah pamannya mengisi hari-harinya dengan menjahit, menerima pekerjaan yang datang dari para warga. Karena memang pada saat itu ia gemar sekali menjahit, Wak. Para warga kala itu sangat puas dengan hasil jahitan Ante. Bahkan para warga yang berada di luar kampung tersebut datang berbondong-bondong untuk menjahitkan pakaiannya ke Ante, Wak. Dan dari hasil jahitan tersebut sehingga membuat hidup Ante menjadi serba berkecukupan, Wak. Singkat cerita guys, bertahun-tahun telah berlalu. Kini Ante sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Ala-ala lingkaran biru, keluarga berencana, cukup 2 anak saja. Mereka hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng, tidak ada pertengkaran atau cekcok seperti zaman sekarang ini. Hingga pada suatu hari, sewaktu Ante dan suaminya serta anak-anaknya berkelakar di depan rumah, tiba-tiba mereka dikagetkan ada kereta kencana yang berhenti di depan rumah mereka. Kereta kencana itu diikuti banyak pengawal-pengawal berkuda, Wak. Kalian tahu siapa yang datang itu, Wak? Iya, betul sekali. Yang datang itu adalah Putri Endawarni. Melihat hal itu, Ante kaget. Saat itu Endawarni pun langsung berlari memeluk Ante. Ante pun balik memeluk dan mereka sambil menangis berpelukan. Ya Allah, sedihnya. Setelah capek bersedih meneteskan air matawati, Endawarni kemudian menyatakan maksud tujuannya datang menemui Ante, yaitu ia ingin mengajak kembali Ante untuk tinggal di istana. Tetapi saat itu Ante menolak karena ia mengatakan kepada Putri Endawarni bahwa dia sudah memiliki keluarga dan sudah mempunyai 2 orang anak. Mendengar hal itu, Endawarni tetap memaksa. Dia juga mengatakan kepada Ante bahwa dia dan seluruh keluarganya boleh ikut semua ke istana dan tinggal di sana karena Ante juga nanti akan diangkat menjadi penjahit di istana. Ante pun tidak bisa menolak dan ia pun menuruti permintaan Endawarni dan mereka pun langsung ke istana. Lanjut cerita, saat di istana ternyata Ante tidak nyaman. Kenapa? Iya, betul, karena di sana masih ada Anantakusuma. Ia tidak nyaman karena selalu bertemu dengan Anantakusuma, di mana kala itu Anantakusuma ini masih tetap menyimpan rasa cinta pada Ante. Jadi Ante takut jangan sampai Anantakusuma ini masih berbuat hal yang tidak baik kepada Ante. Jangan sampai ia menyakiti perasaan Putri Endawarni, Wak. Sejak kedatangan Ante ke istana, rasa cinta gejolak asmara dari Anantakusuma ini kembali bergejolak, kembali meluap-luap. Bahkan ia selalu mendatangi
Ante meskipun Ante menolak dan menghindarinya. Hingga suatu malam, Anantakusuma nekat hendak pergi ke taman kalau di sana dia bertemu dengan Ante. Dan benar saja, malam itu ia melihat Ante sedang bermain bersama kucing kesayangannya yang bernama Chandramawat. Kala itu Ante bermain dengan riang gembira di bawah sinar bulan purnama yang sangat indah. Anantakusuma waktu itu perlahan-lahan mendekati Ante, Wak. Saat melihat Anantakusuma mendekat, Ante yang kala itu sedang duduk berdua bersama Chandramawat menjadi terkejut. Anantakusuma berkata pada Ante bahwa ia sangat mencintainya dan tetap akan mencintainya sampai sekarang juga, Wak. Dan bersama dengan itu juga, Anantakusuma langsung mendekati Ante dan ingin mencumbu dan memeluk Ante. Ante menghindar ketakutan, namun si Anantakusuma tetap mendekati dan ingin sekali memeluk Ante. Dan saat itu Ante pun kemudian berlari meninggalkan Anantakusuma. Ia berlari sekencang-kencangnya, Wak. Saat itu Chandramawat, kucing kesayangan Ante ini, berusaha membantu, namun apalah daya, karena dia hanya seekor kucing, sedangkan Anantakusuma ini mempunyai keahlian yang sangat sakti mandraguna. Otomatis Chandramawat tetap kalah. Ia pun kemudian ditendang oleh Anantakusuma, Wak. Lalu Anantakusuma pun kemudian tetap mengejar Ante sampai masuk ke dalam hutan-hutan. Ante berlari ketakutan, berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang menolong. Ia pun kemudian berlari sejauh-jauhnya lagi, sekencang-kencangnya, dan tibalah Ante kini berada di tepi jurang. Ia tidak bisa kemana-mana lagi, Wak. Sedangkan saat itu Anantakusuma semakin mendekat. Ante pun kemudian pada saat itu berdoa pada Tuhan di bawah sinar rembulan. Ia berdoa agar Tuhan menolongnya dan menyelamatkan dia dari sergapan atau dari pelukan Anantakusuma, karena ia takut jangan sampai nanti ia mengecewakan lagi atau menyakiti hati dari Endawarni. Setelah berdoa, Ante semakin dikejutkan karena Anantakusuma sudah sangat dekat dan ia pun terjun ke jurang bersama Chandramawat, kucingnya. Anantakusuma yang melihat kejadian itu jadi kaget, dan ia lebih kaget lagi pada saat ia melihat Ante dan kucingnya tadi yang terjatuh ke jurang tiba-tiba tertarik ke atas. Anantakusuma juga semakin tercengang-cengang kagetnya karena Ante dan kucingnya Chandramawat tadi ditarik oleh sinar rembulan. Seperti ada kekuatan besar yang menarik Ante, yang menarik tubuh Ante dan Chandramawat ini semakin jauh ke atas, semakin mendekati bulan, dan mereka pun hilang ditelan bulan di dalam kegelapan malam. Dan ternyata Ante dan Chandramawat ditarik oleh bulan dan mereka pun tinggal di bulan. Mereka tinggal di bulan bersama Chandramawat dan takut kembali ke bumi karena jangan sampai Pangeran Anantakusuma ini masih mengejar-ngejarnya. Singkat cerita, Ante yang semakin lama semakin tinggal di bulan bersama Chandramawat merasa kangen juga kepada suami dan anak-anaknya. Ante kala itu menjahit kain tenunan agar ia bisa membuat tangga supaya bisa turun ke bumi. Tetapi apalah daya, setiap hasil jahitan atau hasil tenunan dari Ante ini hampir kelar. Sang Chandramawat atau kucing kesayangannya itu selalu menggigit dan merusaknya, sehingga Ante dan Chandramawat tidak pernah kembali ke bumi dan mereka tinggal selamanya di bulan. Ya, itulah tadi guys cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Putri Penunggu Bulan. Jadi sampai ketemu lagi di konten dan cerita rakyat saya selanjutnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian nanti bisa melihat pemberitahuan cerita-cerita terbaru saya versi Dayat Malhotra apabila sudah tayang di channel YouTube saya. Pokoknya saya akan menghadirkan cerita-cerita rakyat yang sangat unik ke depan-kedepannya dan insya Allah akan membuat kalian terhibur. Oke, saya Dayat Malhotra undur diri di hadapan Anda. Bye-bye.